disidrap yang dianggap meresahkan. Di Polres. Ini apa? Tentunya pasti akan tahu anggota DPR sendiri. Kenapa? Sebentar, saya sebutkan. Ini. Sidrap kembali menggeliat. Rabu pagi, 26 Februari 2025, udara di kota Nenek Malomo, kabupaten yang dipimpin Bupati Syahrudin Alrif, seakan memanas bukan karena teriknya matahari, tapi oleh pekikan suara mahasiswa yang berorasi di jalanan. Mereka bukan sedang kuliah lapangan, bukan pula pawai kelulusan, mereka berdemo. Dari Masjid Raya, langkah mereka membara menuju Polres Sidrap dan kantor DPRD, menyuarakan tuntutan yang mereka sebut sebagai perjuangan rakyat. Dipimpin oleh Yoga sebagai jenderal lapangan, Jenlap, serta Arsyid Syah dan Fajrul sebagai koordinator lapangan, Korlap, massa dengan atribut serba hitam dan pita merah putih ini membawa misi yang tidak main-main. Mereka datang bukan sekadar unjuk rasa, melainkan unjuk keberanian untuk menegur kebijakan yang dianggap melenceng. Salah satu tuntutan yang digaungkan adalah evaluasi total terhadap program makan bergizi Gratia, MBG. Ketika ada yang berani menghalangi aksi kita terkonsolidasi sahabat-sahabat sekalian. Sepakat? Maka hari ini kita mampu membubarkan aksi kita. Sepakat? Program ini digadang-gadang menjadi solusi gizi masyarakat, tapi di mata mahasiswa, manfaatnya seperti bayangan di atas air, ada tapi tak bisa digenggam. Mereka menuntut transparansi dan kajian ulang agar program ini tidak sekadar formalitas belaka. Tak hanya berbicara soal sidrap, para mahasiswa juga mendesak Presiden agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang perampasan aset koruptor. Mereka menegaskan, negara tak boleh lembek terhadap maling berdasi. Yang pertama, fungsi daripada DPR menuntaskan keinginan rakyat, rakyat dan mahasiswa. Kami tidak ada yang berdosa, makanya kalau ada ganti. Kami seringkali turun beraliansi mahasiswa sehidup selalu di sini audiensi. Argumentasi Bapak itu terbantahkan oleh pengalaman kami bahwa di sana selalu penerimaan aspirasi. Oke, kita. Jika koruptor masih dibiarkan berleha-leha dengan hasil curian, maka keadilan hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur. Penolakan terhadap investasi Danantara juga menjadi salah satu poin utama dalam aksi ini. Menurut para mahasiswa, investasi ini bukan membawa kesejahteraan, melainkan ancaman terselubung yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka meminta pemerintah daerah tidak tergiur dengan janji manis, tetapi berpihak kepada kepentingan rakyat. Tidak berhenti di situ, demonstran juga menyoroti maraknya tempat hiburan malam, THM, di Sidrap yang dianggap meresahkan. Di Polres. Ini apa? Tentunya pasti akan tahu anggota DPR sendiri. Kenapa? Sebentar, saya sebutkan. Ini jadwal kita hari ini anggota DPR itu dibacakan pemangkasan. Cuma kami bersedia 4 orang 5 orang sampai di sini. Menerima kita. Nah, justru akhirnya itu apa resikonya? Apa hubungannya dengan Soal persoalan ini dapat berpura resmi. bukan begini. Kami sudah menerima dan menyediakan ruangan dan siap menerima aspirasi adik-adik semua. Kami sudah siap dan pasti kami juga di DPR ini rumah kita. Anda pun juga begitu mahasiswa, kami tidak boleh sembarangan. Kami Anda apa yang menjadi kekhawatiran DPR hari ini ketika tidak boleh tempat bukan hadir. Kamu sudah siapkan. Apa? Adik-adik ini kami sudah siapkan ruangan untuk kita ketemu, untuk bicara, beraspirasi, apa aspirasi kami terima. Apa bedanya? Di sana dan di sini. Apa bedanya? Kami sudah siapkan. Makanya kami sudah siapkan. Kami sudah siapkan. Kami sudah siapkan. Mereka menuntut agar pemerintah segera turun tangan untuk menertibkan bisnis hiburan yang dinilai sudah kebablasan. Sementara itu, tuntutan lain yang juga menyedot perhatian adalah jembatan yang menghubungkan Desa Bulucenrana dan Desa Betao yang hingga kini masih terputus. Dalam kacamata mahasiswa, ini bukan sekadar jembatan biasa. Ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat yang terabaikan. Dengan membawa ban bekas, toa, speaker, mobil pick-up,
serta spanduk besar, para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka dengan penuh semangat. Ketegangan sempat terasa di beberapa titik, tetapi aksi tetap berjalan damai dan tertib. Mereka menegaskan bahwa aksi ini tidak membawa nama kampus atau organisasi, melainkan murni atas kesadaran sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa. Sidrap hari ini bergetar oleh suara anak muda yang menolak pasrah. Mungkin aksi ini akan berakhir di jalanan, tapi gema tuntutan mereka tidak akan hilang begitu saja. Pemerintah, bola ada di tangan kalian, apakah akan mendengar atau membiarkan suara ini lenyap di tengah kebisingan birokrasi?